Teman-teman, kita sekarang masuk ke uji Mann-Whitney. Nah, di sini sudah ada fungsi untuk uji Mann-Whitney. Yang pertama itu untuk menguji ada tidaknya perbedaan dua sampel independen. Kemudian yang kedua adalah alternatif uji T, dua sampel independen atau two sample independent t-test. Oke. Jadi di uji Mann-Whitney ini kita nanti akan dapatkan dua sampel yang berbeda gitu, dari dua populasi yang berbeda ya. Nah, ini spesifikasinya. Data terdiri dari dua gugus sampel acak, yaitu X1, X2 sampai ke Xn dan Y1, Y2 sampai ke Yn. Data berskala ukur minimal ordinal ya. Jadi apabila skala ukurnya nominal itu tidak bisa dipakai, jadi minimalnya itu ordinal. Ordinal ini skala ukurnya sudah ada pemeringkatan gitu ya. Misalnya untuk pendidikan SD, SMP, SMA gitu. Yang tertinggi itu SMA, nah yang terendah itu SD. Nah, itu ada tingkatannya gitu ya. Kemudian kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama. Kemudian yang keempat, fungsi sebaran dari kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya atau meannya. Nah, untuk kriteria ujinya yaitu H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Nah, ini sama dengan uji Wilcoxon ya. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja ke contoh kasusnya untuk kita terapkan pada software SPSS. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan uji Mann-Whitney menggunakan software SPSS. Di sini saya sudah mendapatkan satu kasus. Nah, ingin diteliti apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan akademis dan 23 salesman yang berpendidikan akademis. Dua grup tersebut dipisahkan sebagai grup A yang tidak berpendidikan akademis dan grup B yang berpendidikan akademis. Ini ya datanya ya. Jadi ini grup A yang tidak berpendidikan akademis dan ini grup B yang berpendidikan akademis. Ini jumlah penjualannya ya, penjualan mereka. Taraf signifikasi adalah 5% atau 0,05. Nah, sini hipotesis statistiknya untuk H0 rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis sama dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Kemudian yang H1-nya, rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Alfanya atau taraf signifikasinya adalah 5%, yaitu sama dengan 0,05. Oke, kita langsung ke SPSS-nya. Sini saya sudah taruh dua variabel. Yang pertama itu variabel populasinya, kemudian yang kedua penjualannya. Nah, kemudian di label ini, untuk variabel pertama saya beri label populasi salesman ya. Kemudian yang keduanya kita kosongkan saja. Nah, untuk values angka 1 ini untuk tidak berpendidikan akademis dan yang kedua berpendidikan akademis. Oke. Klik OK. Kemudian yang keduanya kita tidak usah isi. Nah, untuk skalanya yang pertama itu kita gunakan skala nominal dan yang kedua ini skala gitu. Oke, kita langsung ke data view. Nah, ini dari data tabel tadi ya, yang ini, yang di kiri ini. Ini sudah saya kelompokkan.
ini diubah jadi 111 karena kelompok 1, yaitu kelompok yang tidak berpendidikan akademis. Ini penjualannya. Kemudian kelompok 2 ini ada 23. Jadi totalnya semua ada 33 ya. 10 tambah 23 ada 33. Kita satukan dalam satu baris nah gitu. Ini populasinya dan penjualannya juga. Jadi tidak seperti ini ya. Kita ubah menjadi seperti ini. Oke. Untuk uji Mann-Whitney, selanjutnya kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogue, kemudian kita klik Two Independent Samples. Nah ini, untuk penjualan, kita masukkan ke test variable, yang populasi salesman, kita masukkan ke grouping variable, kita define group, definisikan grupnya, grup 1 untuk 1, grup 2 untuk 2. Oke, klik continue. Sini sudah Mann-Whitney-nya sudah terchecklist ya, otomatis. Oke, langsung klik OK. Nah, ini sudah ada 2 output ya. Oke, ini ya outputnya. Yang pertama itu ada ranks. Ini. Kemudian yang kedua ada tes statistiknya. So, kita lihat nilai asim signifikannya adalah 0,001. Kemudian kriteria uji. H0 ditolak jika p-value kurang dari alpha. Karena p-value sama dengan 0,001, yaitu kurang dari alpha yang alfanya itu senilai 0,05, maka karena itu H0 ditolak. Maka dapat diartikan bahwa rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Oke teman-teman, itu tadi tata cara menggunakan SPSS untuk uji Mann-Whitney. Sekian, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.